Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu NKRI harga mati. Silakan Pak Mario. Mantap Bang. Jadi saya sih, yang lain jawab juga apa-apa. Pak Pendeta jawab juga apa-apa. Silakan Bang Nala. Kita gabung nanti Pak Mario, nggak apa-apa. Oke. Ini guru saya ada Bang Umar ya. Guru saya. Bang Umar, aku mau bertanya nih sama teman-teman Kristen. Keduluan ya Bang ya. Siap. Sama Pak Mario itu bagus. Iya Bang. Bang Nalar. Aku mau bertanya sama Pak Mario. Pak Mario mau bertanya bahwasanya begini. Semua orang Kristen kan tahu ya bahwa Paulus itu adalah sebuah adalah sebuah jalan dalam keselamatan umat Kristen. Kalau ada yang mengatakan bukan, berarti dia nggak percaya Paulus. Namun pertanyaan saya bahwa apakah surat-surat Paulus itu dari firman Tuhan atau bukan? Karena landasan iman seseorang kan jelas dari firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah surat-surat Paulus itu yang ada di Galatia, di Efesus, Filipus, Kolose dan seterusnya, di Korintus itu, apakah firman Tuhan yang diberikan dari Yesus atau bukan? Silakan Pak. Oke, bagi saya ini pertanyaan sulit ini. Tadi kalimat pertama Anda itu bikin saya bingung tuh. Boleh diklarifikasi dulu sedikit. Paulus adalah sebuah jalan keselamatan. Itu jujur membingungkan saya. Itu statement kok bisa dapat kesimpulan dari situ bagaimana begitu? Saya tidak pernah menganggap Paulus sebagai jalan keselamatan saya, bukan begitu. Saya nggak tahu ada orang Kristen yang menganggap Paulus sebagai jalan keselamatan atau enggak. Tapi setahu saya tentu saja Paulus bukan jalan keselamatan. Saya nggak tahu kenapa Bapak bisa sampai pada kesimpulan itu. Mungkin coba bisa dielaborate dulu. Makasih. Iya. Makanya iya Bang, iya. Makanya saya mengambil narasi kayak gitu. Saya akan tahu bahwa beliau akan bertanya balik. Dengan apa saya membangun sebuah statement seperti itu? Karena begini Bang, apakah surat-surat Paulus itu bukan sebuah jalan keselamatan? Kalau memang toh itu jalan sebuah keselamatan juga, berarti Paulus juga jalan keselamatan. Itu maksudnya dalam konteks itu. Nah, pertanyaan saya, begitu banyaknya 14 surat yang ditulis oleh Paulus, apakah itu firman yang diturunkan langsung dari Yesus atau pikiran sendiri Paulus? Paham ya? Apakah pikiran sendiri Paulus dengan menulis dengan tangannya sendiri surat-surat itu, apakah dia mendapatkan firman langsung dari Yesus? Begitu. Silakan Pak. Karena landasan iman orang kan firman kan, bukan dari pikiran gitu. Firman. Yesus kan masih menerima firman kan, posisinya dia adalah firman itu sendiri. Apakah Paulus menerima firman dari Yesus? Itu pertanyaan saya. Abang Nalar sebelum bertanya, jangan jelaskan, biar kami yang menjelaskan, atau ya, jangan langsung jelaskan. Anda hanya harus bertanya, ya, jangan menjelaskan. Lanjut Pak. Ya, oke. Ini saya sambil nyetir, jadi sabar sedikit. Saya, oke. Tadi pertanyaannya Anda sangat spesifik, maka jawabannya mudah sih. Itu apakah semua surat di dalam yang Paulus tulis itu adalah dari Yesus sendiri? Jawabannya tentu bukan. Itu ada tulisan Paulus sendiri. Begitu. Kalau itu yang jawaban yang Anda perlu, ya itu saja. Selesai, thank you. Oke, berarti fix ya orang-orang Kristen bahwasanya tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan. Itu berarti saya bisa simpulkan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Silakan Pak. Ya sudah selesai. Apa mau saya lanjut jawab? Silakan. Oke.
eh Bagaimana menjelaskannya ya? Oke, walaupun itu adalah tulisannya Paulus, tetapi lihat firman Tuhan atau tidak bukan dilihat dari siapa penulisnya, tapi dilihat dari apa yang ditulis. Poin saya di situ. Lihat dari apa yang ditulis, lalu apakah tulisannya itu mempertuhankan Yesus atau enggak. Dalam konteks ini ya, sudah pasti dia menganggap itu Yesus sebagai Tuhannya, begitu. Lalu kalau ada pertanyaan misalnya seperti, ya ini nggak salah dianggap sebagai firman Tuhan, karena kan manusia yang menulis, begitu. Well, ya Yesus sendiri tidak menulis firman Tuhan, Yesus tidak menulis kitab, begitu. Tapi tulisan dari orang-orang yang berada di golongan dekatnya dianggap sebagai firman Tuhan itu sendiri. Itu karena dianggap sebagai saksi penting yang hidup pada zaman itu, yang ya hidup pada sejaman dengan Yesus itu sendiri, begitu. Oh, iya, Atau mungkin coba silakan Anda dulu, boleh. Bukan persoalan siapa yang menulis dan siapa yang tidak menulis di situ, Pak. Saya hanya butuh penegasan, ya kan? Tidak perlu dipoles-poles. Saya hanya butuh penegasan, ya kan? Bahwa beliau tadi Pak Mario mengatakan bahwa bukan firman Tuhan. Nah, itu fix bahwa perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan, gitu. Itu kan kita sudah catat. Jadi teman-teman Kristen harus tahu itu, bahwa yang kalian percaya itu, yang kalian imani itu bukan firman Tuhan, tetapi pikiran dari Paulus itu sendiri. Itu harus dipahami dulu, teman-teman yang lain. Saya hanya meluruskan benang merahnya. Jadi Pak, kalau Bapak mengatakan, kita lebih lebarkan lagi ya, Bapak mengatakan bahwa jangan melihat siapa yang nulis, Pak. Kan begitu tadi, Pak ya. Kalau memang kita melihat dari sisi itunya, Pak, justru tambah parah. Karena Pak, kedatangan Yesus di Matius 5:17 ayat 8, dia sangat menggenapi hukum Taurat. Satu titik pun dia tidak akan menghapusnya. Nah, apa otoritas Paulus yang tidak menerima firman yang Bapak katakan tadi sempat menulis di Efesus 2:15, sebab dengan matinya tubuh Yesus yang disalib sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dia mengatakan seperti itu seakan-akan dia menerima firman dari Yesus, tapi faktanya dia tidak menerima firman dari Yesus. Itu benang merahnya di sana, Pak. Nah, banyak sekali catatan-catatan yang saya petik dari perkataan Paulus ini yang selalu membatalkan hukum Taurat. Kemudian di Galatia 5, ya, itu kan masih Paulus itu. Dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat ini. Kamu hidup di luar kasih karunia, kehilangan nikmat. Loh, apa otoritas dia mengatakan seperti itu sedangkan dia tidak menerima firman dari Yesus? Itu poin utamanya, Pak. Sampai betul-betul dia mengatakan juga seperti ini. Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Aku katakan tadi, Jangan terlalu menjelaskan salah semuanya. Narasi kamu menjawab, ya saya mau bantah. Saya menambahkan apa yang disampaikan Bang Mario tadi ya. Izin Bang Mario, saya menambahkan ya Bang ya. Tentu narasi kamu nalar sangat-sangat salah. Kenapa saya katakan Paulus itu bukan jalan kebenaran. Itu harus digarisbawahi. Teman-teman di bawah, Paulus itu bukan jalan kebenaran. Tetapi Paulus itu menuliskan riwayat-riwayat tentang Yesus Kristus, ya, tentang bagaimana ya ketika pengalamannya ketika dia bertemu kepada Yesus ketika dia masih pada waktu itu dia buta. Kita tahu Paulus ini dulu bukan orang baik, saudaraku. Ya. Paulus itu adalah seorang pembunuh. Pembunuh bukan pembunuh yang orang lain, tetapi membunuh orang Kristen. Di mana dia berjumpa orang Kristen dia bunuh. Dan ketika dia pergi suatu tempat untuk membunuh, di situ dia berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang telah dia alami, apa yang telah dia rasakan dan dia akan menyaksikan. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 5 sampai 16, silakan Ica.
Dibacakan dulu saudariku Ica. Berapa tadi Pak? Kisah Para Rasul 22, 5 sampai 16 saudariku. Kisah Para Rasul 2. 22, 5 sampai 16. Kisah Para Rasul 22, 5 sampai 16. 5 sampai 16 ya? Iya. Oke, baik. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Tuhan, katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukankah matamu dan bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar sesuatu yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya, tentu dalam hal ini Nalar dan teman-teman semua 160 penonton ya, Paulus itu bukan jalan kebenaran dan tidak pernah tertulis ya. Di dalam Alkitab Paulus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun ya. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang tepat Pak. Oleh sebab itu jangan Bapak bernarasi bahwa Paulus itu adalah jalan kebenaran. Silakan Pak Mario bisa tambahkan selanjutnya Pak. Sebelum saya lanjut ke Efesus 2, mungkin Bang Nalar mau ada sedikit lagi, boleh silakan. Ya silakan Pak. Iya Pak. Jadi begini Pak. Paulus siapa tadi? Pak Mario mengatakan yang saya pegang, Paulus bukan jalan kebenaran. Itu fix ya. Kemudian siapa tadi yang mengatakan kemudian surat-surat Paulus bukan firman Tuhan. Lalu itu. Jadi itu harus dipegang dulu. Lalu kenapa umat Kristen mengimani tulisan-tulisan Paulus yang bukan firman Tuhan dan bukan jalan keselamatan? Ya, jalan keselamatan itu yaitu perkataan-perkataan yang kita pelajari di dalam Bible. Bible itu yang akan menuntun kita, pola hidup kita, ajaran-ajaran itulah yang akan membawa kita ke ke surga. Sebaliknya Hindu Buddha, landasan orang beriman itu kitab. Jadi kalau memang tidak penting yang namanya kitab-kitab Paulus itu, mendingan nggak usah kalau gitu. Percaya Yesus aja, ya kan? Tatanan hidup manusia kan di landasannya kan kitab suci masing-masing. Namun ternyata
Ya, bukan kitab suci di dalam Bible itu. Semua surat-surat Paulus yang bukan dari firman Tuhan dan bukan jalan keselamatan. Jadi untuk apa kita membaca-baca firman Paulus yang memang tidak ada gunanya gitu? Karena bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan berarti bukan Injil dan bukan Bible. Ya, ya. Kalau bukan firman Tuhan berarti tatkalanya seperti buku-buku di perpustakaan. Bang Nalar, saya potong, jangan menjelaskan Bang Nalar, Anda hanya bertanya. Silakan. Oh iya, iya bang. Jadi abangku, yang itu yang saya tahu kan, kalau memang kenapa abang sudah saya dipaparkan semua tadi bahwa surat-surat Paulus bukan firman Tuhan, kemudian bukan jalan kebenaran, kemudian dan seterusnya. Nah, kenapa umat Kristen mengimani kitab Paulus yang bukan firman Tuhan dan bukan jalan keselamatan? Kata-kata Paulus itu, silakan. Oke, saya bahas yang Efesus dulu. Tadi yang pertanyaan tadi ketinggalan belum kejawab. Yesus mengajarkan dia tidak akan menghapus hukum Taurat seiota pun tidak. Lalu di Efesus kedua yang Anda tadi bawakan membatalkan hukum Taurat, itu yang tertulis ya. Nah, kelihatannya kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Paulus tidak bermaksud mengatakan seluruh hukum Taurat itu batal, tidak. Loh, tahu dari mana? Kuncinya dibaca keseluruhan konteksnya. Dibaca keseluruhan konteksnya. LAI membantu kita. Itu udah ada judulnya di atasnya itu. Dipersatukan dalam Kristus, kalau saya nggak salah ya. Saya lagi nyetir, saya nggak bisa bawa Alkitab. Itu dipersatukan dalam Kristus atau satu dalam Kristus, semacamnya itulah pokoknya. Nah, dulu sebelum Yesus mati, orang Yahudi dengan yang Samaria kalau saya nggak salah, pokoknya bukan berdarah Yahudi murni, itu beribadah di tempat yang terpisah. Beribadah di tempat yang terpisah. Mereka nggak boleh campur jadi satu, tidak boleh. Tapi karena kematian Yesus, maka keduanya tidak lagi dipisahkan. Tidak ada lagi ruang Maha Kudus, tidak ada lagi ruang kudus. Tidak ada lagi orang yang Yahudi, tidak ada lagi orang Samaria di tempat yang terpisah. Tidak ada lagi orang budak, tidak ada lagi orang yang bersunat, tidak ada lagi orang yang tidak bersunat. Semuanya sama, satu di dalam Kristus. Itu yang Paulus mau maksudkan di situ. Maka dari itu, karena kematian Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat yang berkaitan dengan tadi yang saya bilang itu, yang berkaitan dengan persatuan itu sendiri. Yesus kan firman Tuhan kan? Sedangkan Paulus Udah pasti. Itu pertanyaan kamu jangan ulang lagi. Ya, Bang, jangan dulu Bang. Jika firman Tuhan berbicara, yang membatalkan hukum
Taurat walaupun sedikit dengan tidaknya kalian imani. Sedang firman Tuhan yang hukum Taurat tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan kalian lepas. Kemudian kalian mengatakan bahwa Paulus itu bukan firman Tuhan, Paulus itu bukan bukan jalan kebenaran. Namun kalian tidak akan bisa mendapatkan jalan kebenaran itu melalui perkataan Paulus, karena Paulus yang mengatakan di Galatia, ya, walaupun ini bukan firman Tuhan kalian imani. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena firman dari Tuhan loh. Ini dari pikiran dia sendiri. Kenapa kalian imani? Itu yang saya tampak tidak pikirkan gitu. Iya kan? Itu logika berpikirnya di mana di sana? Kalian lebih memegang teguh perkataan yang bukan firman Tuhan dan bukan jalan kebenaran dan hidup. Kalian imani itu, kalian pegang teguh. Sedangkan ajaran Yesus yang betul-betul mengajarkan yang namanya tauhid, yang mengajarkan keimanan yang betul-betul itu, seperti di Markus 12, Yesus mengajarkan orang-orang mengesahkan Tuhan, sebab Yesus hukum terutama di Markus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Kalau kata perkataan Paulus itu berbeda, dia adalah Tuhan dan sebagainya. Nah, ketika Anda mau membatalkan, misalnya membatalkan perkataan saya tadi di Markus itu, hukum terutama ialah dengarlah hai orang-orang Israel dan seterusnya. Jangan bohong semuanya lah, jangan ulang-ulang sekali. Jangan masalahnya, jangan bohong semuanya, jangan kamu juga menyimpulkan, saya ingatkan itu. Iya, terakhir. Ayat yang saya bang tadi, maka Anda akan lari di Trinitas. Trinitas itu tidak ada ayatnya, tetapi Trinitas itu adalah dogma dan doktrin gereja, Bapa dan Roh Kudus. Mulut Silakan. kau itu namanya kamu ini di situ sudah ada baptis lah itu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kau nih jangan kau berasumsi kau di sini keluar bataku kan. Bukan firman Tuhan dan bukan jalan kebenaran dan hidup. Ya, oke, karena kenapa melulu dari tadi lu menyimpulkan melulu, tau nggak? Pendeta yang ngomong Paulus itu bukan jalan kebenaran dan hidup. Kemudian katanya Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, saya bangun perkataan itu supaya kita lebih paham bahwa kita bisa bedakan di dalam Alkitab itu mana firman Tuhan dan mana perkataan pikiran sendiri Paulus. Itu yang saya bangun di sana. Makanya saya tarik benang merahnya bahwa Yesus mengatakan sembahlah Tuhan itu Esa, tapi Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu Paulus yang ngomong. Kita membahas ketika Paulus tadi Nalar, jangan lari-lari dari konteks pembahasan. Kita tadi membahas dan kamu bernarasi itu enggak kamu lari dari konteks ya. Kamu tadi bernarasi tentang tulisan-tulisan Paulus, kenapa mau meloncat-loncat seperti kodok. Ya, lanjut. Enggak. Halo, masa saya kenapa tulisan Paulus kalian mengatakan bukan firman Tuhan, kenapa kalian imani? Itu saja intinya. Apa landasannya? Masa bukan firman Tuhan kalian imani? Itu ibarat sebuah buku di perpustakaan, Pak. Itu yang saya luruskan tadi ya, bahwa Paulus dan nabi-nabi semua termasuk rasul ya, tidak tertulis bahwa dia adalah jalan kebenaran, jangan premi. Ya, saya belum mengatakan tadi seperti ya itu sahabat saya tidak mau bantah. Tentu dia punya jawaban nanti dengan narasi dia. Yang saya bantah itu tadi ya, dengarkan Naler ya, jangan buat premi, bahwa semua nabi-nabi atau rasul-rasul ya termasuk Paulus di situ
dia bukan jalan kebenaran dan hidup. Udah, skor di situ, jangan premi lagi. Lanjut. Iya, jadi perkataannya itu tidak bisa dipercaya karena bukan jalanan hidup. Itu logika berpikirnya di sana, Pak. Berarti kata-kata Paulus itu kalau bukan lu mah dari tadi ini terlalu banyak narasi liar lu dari awal, makanya gue naikin, gue pikir lu udah berubah, ternyata lu nggak berubah-berubah. Susah Nggak, juga. kita di sini Mbak, kita diskusi Mbak. Coba ambil sedikit lah lu kalau diskusi begini, apa yang aku keluarkan argumen saya. Mbaknya pasti paham loh. lah bukan Ya. masalah itu Nalar. Sekarang lu bilang di situ tidak ada Trinitas. Dari mana tidak ada Trinitas? Di situ kan sudah dinyatakan di firman Tuhan. Di situ ada baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Itu yang ngomong siapa? Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? lah di sini di Alkitab udah ada jawabannya. Iya, yang tulis siapa? Yang tulis siapa? Ya siapa? Galatia kah, Efesus kah, Filipi kah, Kolose kah, Roma kah, di mana itu surat apa? Yang menulis itu saya tambahkanlah saudara saya host, itu Matius 28 ayat 19 dan 20. Udah sikon itu Nalar oke, itu. saya paham. Terus Matius itu artinya Nalar, bentar dulu Nalar ya. Dalam hal ini Anda belum memahami Alkitab kami sebetul-betulnya dan sesungguhnya. Karena di dalam 1 Yohanes ya 5 ayat 7. Silakan Ica, dibacakan Ica. 1 Yohanes 5 ayat 7 saudariku. 1 Yohanes 5 ayat Wait, this is not it. Ayat 7. Karena si nalarnya loncat-loncat, saya loncat juga menjawab. Silakan. makanya dari tadi Nggak loncat-loncat Pak. sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nalar Ya, ayat 8-nya lagi saudariku. ayat 8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di Di mana tadi? Di mana sama lihat? Di mana tadi? apaan? 1 Ya, di mana Yohanes tadi ayatnya? 1 Di Yohanes 1 5 ayat Yohanes 7. 7 sama 8. Saya tidak berbohong Nalar, saya tidak mau mengurangi isi Alkitab, jangan ragu sama saya. Silakan ayat 8-nya saudariku. Ayat 8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, makanya Nalar jangan singgung-singgung tentang Tritunggal kalau kamu tidak memahami. Ya. Oke, itu perkataan Yesus. Sabar dulu, Pak. Itu perkataan Makanya Yesus. jangan loncat-loncat. Enggak begini, Bang. Apakah di situ mengajarkan Tuhan itu satu, sedangkan Yesus mengajarkan Tuhan itu esa? Kalau iman saya, mungkin mohon maaf Pak Mario, mungkin kita ya, iman saya secara pribadi bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan nyambung dengan yang lain. Itu iman saya. Silakan jangan lagi bantai itu Nalar, itu iman saya. Silakan host. Ya, Dalir, udah ini dari tadi lu ini Nak, jangan makan itu nak. Tapi aku mau makan mak. Jangan dimakan, itu buahnya busuk. Tapi aku suka mak. Itu buahnya